Pernahkah Anda bertanya-tanya, siapa yang menciptakan segalanya ini? Apakah ada tujuan dalam hidup kita? Alkitab memberitakannya. Ia adalah Yesus, bukan sekadar seorang nabi, tapi Sang Mesias, Tuhan kita yang hidup. Dia datang untuk menebus dosa kita, berkorban di salib, dan bangkit dari kematian untuk memberikan hidup yang abadi. Inilah kebenaran yang mengubah hidup. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah padanya. Jika video ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel My God is Great 15. Terima kasih. Kalau ajarannya baik, dan benar, automatically itu Tuhan yang benar. Tapi kalau ajarannya sudah jahat, dan salah, yakinlah itu bukan Tuhan yang benar, tetapi itu hantu. Ya. Teman-teman, banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan Tuhan pun karena apa? Karena satu, yang jelas ya, tidak mengenal bagaimana itu Tuhan yang kita sembah, bagaimana ajaran kasihnya, jalan kasihnya, tidak mengerti ya. Jadi begitu datang ini kaum edi ya, syaiton ini menghalu-halukan, wah kalau di kita boleh korupsi gitu loh. Yang penting nanti kita kesana kasih kotak hitam gitu loh. Kita benturin jidat kita di sana, itu bisa gitu loh. Mereka bilang begitu bisa. Korupsi nanti panggil anak yatim ya, panggil anak yatim kasih makan gitu loh. Nanti masuk surga itu gitu. Jadi ajaran-ajaran seperti itu teman-teman, kita harus didik ya. Seperti saya nih, sekarang saya sama anak-anak ya. Saya cuma bilang begini, apapun yang terjadi ya, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya ada jaminan dalam Yesus. Hanya Yesus yang betul-betul punya kepastian. Ya, jadi bukan mudah-mudahan. Saya cuma ngomong begitu. Dan dalam Yesus ada mujizat. Ya, karena Allah yang kita sembah tidak berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Jadi bukan seperti mereka punya ajaran. Oh, kalau kita itu disesuaikan gitu loh. Dia suka biji bata bapakmu, makanya karena kau sesuaikan ajaran itu, akhirnya karena kau sesuaikan dengan zaman ajaran itu, akhirnya kau sesuaikan dengan micet, ya kan? Akhirnya kau sesuaikan dengan aplikasi-aplikasi yang membuat kau nanti seperti kata si Bemo ajaib itu ya. Kalian tahu Bemo tuh kalau dikasih mulut itu kan jadi Bemo ajaib ya. Makanya dia bisa ngomong seenaknya. Dia bilang apa? Pokoknya 4 ya. Kalau mau kau menikah lagi, kau ceraikan aja salah satu. Pokoknya 4. Nah, itu ajaran seperti itu bagaimana masuk akal teman-teman ya. Itu sama halnya dengan peternakan. Jadi kalau ayam ini sudah tidak bertelur atau bulunya sudah tidak cantik, buang gitu, ganti dengan yang baru gitu. Kita bukan seperti itu teman-teman ya. Kalaupun kau ketemu pasanganmu, wow dulu benar-benar dadanya bidang ya, berbulu-bulu gitu loh, tinggi 186, terus tiba-tiba sekarang giginya rontok ya, mulai punduknya mulai turun, mencoba-coba cium tanah, ya itu udah resiko. Kita nggak boleh kayak begitu ya. Kalau dulu kau ketemu pasanganmu nih, untuk yang laki-laki ya, seperti gitar Spanyol, baru sekarang bentuknya jadi gitar gambus, ya itu udah resikomu gitu. Nggak boleh kau tinggalin seenak jidat. Itu dari aku sih ya, bro sis gitu. Nanti kalau panjang-panjang takut rungkat gue. Oke, thank you ya, thank you Sis BA ya. Ya, sekali lagi aku shalom semuanya ya buat yang baru bergabung. Terima kasih teman-teman ya. Ini sudah agak reda ya, peringatannya udah gak maju lagi. Peringatannya belum ya, baru 4 ya. Semoga enggak lagi ya. Oke. Rambadia, shalom.
Bang Shalom, Bintang, shalom Kak, shalom. Bang Bintang, Iya, Shalom. Ini Ramba dia bukan Bang Bintang. Bang Bintang, Bang Bintang. Oh iya, Bang Bintang, apa kabar? Iya, iya, Selamat iya. Paskah ya. Nah gini kan seger aku, meskipun Pasca, aku agak selamat Pasca. agak susah mengucapkan mau bilang Rambo kok. Bukan gitu kan Ramba. Sehat Bang. Puji Tuhan, sehat semuanya. Shalom Luar semuanya, selamat biasa. Pasca semuanya. Selamat Paskah ya Bang ya. Oke, teman-teman semuanya yang di bawah kalau tidak keberatan ya, teman-teman yang di atas di follow ya, biar nanti mungkin Bang Rambadi ada di tempat mana atau di planet mana, Bang Cyber ada di planet mana, ya, itu semua teman-teman tahu ya, dapat notifikasinya ya, saling di follow ya teman-teman. Thank you semuanya ya, selamat Paskah semuanya. Terima kasih yang sudah memberkati channel ini, ya. Saya berharap 4 peringatan semoga cukup ya, nggak ada peringatan lagi ya, semoga ya. Karena saya tuh udah banding semua tadi disetujuin ya, disetujuin semuanya ya. Puji Oke, Tuhan. puji Tuhan. Jadi saya tambahin tadi ya. Bang Ramba dia ada yang mau ditambahin nggak? Ya, sedikit aja menanggapi apa yang dibilang Kak BACOD tadi. Menambahi aja ya, bukan menanggapi. Yang pasti Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan utusan yang benar itu tidak pernah mengajarkan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum yang ada di dalam dunia ini gitu ya. Karena apa? Karena kebenaran itu tidak akan pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika kita sudah mengenal Allah yang benar dan utusan yang benar, ya kita akan melakukan kebenaran, bukan melakukan kebohongan, bukan melakukan sesuatu yang absurd yang katanya itu dari kitab suci atau yang gedebuk dari langit gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya mulai sekarang yang kita harus pahami yang benar itu seperti apa sih? Atau kalaupun kita nggak ngomong benar, kalaupun kita nggak ngomong kebenaran, kita ngomong yang logis. Logiskah seorang laki-laki mendapatkan 4 orang istri? Logiskah surga itu dapat 72 apun? No. Iya kan? Nggak logis. Nah, mungkin itu juga. Dan saya yakin, aku yakin, Kak Aisyah juga berangkat dari kegelisahan dan keresahan yang itu. Gitu. Sehingga Kak Marsha ini menggembar-gemborkan bahwa Tuhan yang benar ini loh, utusan yang benar ini loh, Roh Kudus tuh begini loh. Artinya apa? Supaya kita yang tidak benar, kita yang tidak logis, kita yang tidak dapat memahami kebenaran itu dimasuki ke dalam dimensi kebenaran itu. Apa dimensi kebenaran itu yang membiarkan diri kita berserah kepada Tuhan yang benar, Allah yang benar. Gitu aja. Makasih Kak Marsha, saya lagi di lapangan. Oke, thank you Bang Rambadia. Ya sebelum ke Mbak Intan ya, sekali lagi teman-teman ya, tolong di support Komalnya supaya Komalnya kuat, tap layar dan share. Kalau tidak keberatan, saya nggak minta love orange yang di atas ya, karena love orange itu untuk memperkaya tok ternyata ya. Tapi masuk akal waktu ada penjelasan salah satu orang yang ngomong itu. Karena love orange di atas itu tidak ada pengaruhnya sebenarnya buat kita. Kalau mawar 1 itu masih ada hitungannya, meskipun prosentasenya kecil buat kita, ya itu. Tapi kalau love orange itu ternyata memperkaya tok. Bang Rambadia pernah dengar nggak itu penjelasan tentang love orange di atas? Pernah Kak. Iya, saya juga malah langsung mikir, saya malah ya. bingung, Benar, heran teman-teman. saya. Love Iya, orange itu betul. kalau misalkan dinilai 200 perak ya, bayangin satu hari ini satu dunia berapa love orange, berapa 1 bulan yang diterima oleh tok itu kita nggak dapat loh teman-teman ya, semua untuk tok. Nah kalau mawar dan yang lain-lainnya kita masih dapat, benar nggak? Meskipun kita tidak minta ya, memang harus itu karena tok juga nggak merugi. Jadi Walaupun dipotong Kak ya. Betul. Walaupun dipotong Kak Marsha. Betul, satu mawar itu kan dipotong itu kan, nggak apa-apa. Tapi kalau love orange ternyata kalau dipikir-pikir waktu ada kasih, iya bener juga ya. Bayangin teman-teman, 1 bulan itu ya kurang lebih kalau bisa diperkirakan itu belasan M loh dapatnya. Gara-gara love orange itu kan nilainya 200 perak itu. 200 perak kalikan berapa yang love orange tuh? 1 hari aja berapa Komal yang buka? Masuk akal sih.
dan tidak ada pengaruhnya buat kita, apalagi buat host atau buat teman-teman yang di atas ini, nggak ada. Justru mawar itu dan yang lainnya itu yang berguna, maksudnya yang kita bisa menikmati, ya. Memang persentasenya kecil sebenarnya teman-teman, tapi ya mau tidak mau ya, kalau kita mau lancar, mau terus ya, mau tidak mau, makanya saya minta support itu. Kalau Love Orange kayaknya enggak deh, nggak usah, nggak apa-apa. Yang oleh Love Orange di atas ya maksudnya ya, bukan yang Love Orange ini ya, Love Orange yang di atas itu, ya. Itu teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ya. Ya, sebelum Mbak Intan mau menarasikan sesuatu buat kita, memberikan pengetahuan yang dia tahu, ya. Oke, saya kembali ke makna Paskah ya. Saya ulangin lagi, hari kemenangan itu. Jadi memang ada beberapa ayat yang buat pegangan saya. Saya nggak bilang teman-teman, saya ini manusia berdosa. Saya bukan manusia suci. Saya bukan ahli Alkitab, saya bukan penghafal Alkitab, tapi saya mau belajar, selalu belajar. Makanya saya selalu berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, tuntun aku dari saat ini sampai Engkau ambil nanti, aku dalam taraf belajar yang jatuh bangun. Ya, karena tidak ada, buat saya ya, pemikiran saya, tidak ada orang yang instan suci atau baik. Ya, setiap menit, setiap detik, setan itu mau mengambil kebaikan itu, ya. Tapi yang penting kita punya niat untuk selalu belajar, berkomitmen sama Tuhan, ya. Tuhan, tuntun aku Tuhan. Karena gini, karena kalau kita punya komitmen selalu belajar dan belajar mengikuti kata Tuhan, ingat ya, belajar ya, bukan Tuhan aku mau ngikuti katamu, ya. Nah itu kan instan. Tapi ya kalau saya pikir belum ada orang yang bisa secepat itu langsung itu ya. Kita selalu belajar. Nah dari belajar itu saya, yaitu tadi, tamengnya itu ayat-ayat firman, ya. Saya sekali lagi, saya bukan orang suci. Kadang-kadang juga saya melanggar gitu. Nggak tahu cara berpikirnya, nggak tahu cara pengucapannya, nggak tahu langsung, nggak sadar melakukannya, ya. Itu saya. Tapi ada tameng-tameng atau apa ya? Ya tameng ya itu ya, untuk Dasar. janganlah karena ada, iya betul, ada ayat-ayat itu. Makanya teman-teman ya, yuk kita sama-sama belajar apa kata firman, ya. Nggak perlu kita menghafalkan, jadi penghafal, percuma kalau kita cuma jadi penghafal tapi kita tidak jadi pelaku, itu sama aja mati, nol, ya. Gitu teman-teman ya. Nah kemarin sudah sempat saya tunjukkan, minta tolong Bang Cyber itu bacakan, ya. Kita ini sudah dibeli teman-teman, ya. Kita ini sudah dibeli oleh Kristus, ya. Dosa, kesalahan itu sudah ada di kayu salib, ya. Jadi kita bukan punya kita sendiri. Makanya buat saya gak perlu kita bangga dengan kekayaan kita, gak perlu kita bangga dengan kepintaran kita, ya. Kalau kekayaan dan kepintaranmu itu yang mengukur kamu, ya, untuk kamu bisa berdiri sendiri, mendingan lupakan, ya, nggak ada gunanya, ya. Apa yang Tuhan sudah kasih itu sudah jelas kok, ya. Hartamu bukan hanya milikmu, kepintaranmu bukan milikmu. Tugas kita kan memberikan sesuatu yang sudah Tuhan kasih. Saya diberkati sama teman-teman apologet. Makanya saya belajar firman Tuhan. Kalau saya sudah diberkati, tugas saya untuk memberkati lagi. Ya, saya melatih itu. Ya, nggak tahu di sekitar saya atau teman-teman saya. Ya, saya belajar dan saya menerapkan sama di bawah-bawah saya. Kalau kamu dikasih berkat nilai sedikit, berikan sedikit itu, kamu lihat sekelilingmu, di dalam keluarga atau di lingkunganmu. Memang harus begitu. Kita diberkati untuk memberkati. Yuk teman-teman sama-sama belajar. Saya bukan orang pinter, saya bukan orang baik atau apapun. Saya juga kepengen belajar menuruti kata firman. Karena apa? Karena ini kita sudah dibeli. Jadi apa yang saya dapatkan itu bukan punya saya. Saya harus harus tanggap. Oh iya ya, karena firman itu. Makanya sepintar apapun kita hafal tentang Alkitab pun, kalau kita tidak menerapkan, menurut saya itu 0, kosong, ya teman-teman ya. Makanya di hari kemenangan kemarin itu saya
waktu pasca kemarin tuh ya, ayat-ayat itu yang saya selalu ingat ayat itu waktu Jumat Agung itu ya. Tolong Bang dibacakan, bisa minta tolong Bang dibacakan lagi ya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 19. Harus kita maknai ya ayat ini ya. Kita telah 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 19 dan 20. Ya. Ayat 19-nya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20-nya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Nah, itu. Thank you, Bang. Ya. Saya sendiri kalau dapat berkat, saya nggak bisa membanggakan diri saya sendiri karena ayat ini. Ya. Begitu saya ada, misalkan nih saya sadar bahwa ada di depan mata saya akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Itu akhirnya juga gara-gara ayat ini. Sebab apa? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini ayat ini kadang-kadang kita tuh gini loh, ya ampun, aku tuh masih jahat loh Tuhan. Kalau dengar ayat ini rasanya kayak nggak layak gitu ya. Saya ini masih kadang-kadang itu namanya manusia ya. Saya masih kayaknya nggak layak loh Tuhan. Tapi ayat ini yang benar-benar yang bikin saya, waduh, ya. Kita itu sudah dimuliakan loh sama Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Saya percaya setiap orang itu yang sudah tahu kebenaran itu menjadi tameng. Ya. Jatuh pasti. Anak Tuhan tuh pasti gampang jatuh. Tapi tameng-tameng ini yang bisa kita bikin bangkit untuk kita apa? Kita memperbaiki diri kita. Karena itu tadi, kita nggak tahu kapan kita nanti dijemput sama Tuhan. Sama-sama Tuhan, sama-sama teman-teman kita mengingatkan satu sama yang lain. Ya, kita nggak tahu supaya nanti, ya, waktu kita bergantian nanti, ya, kita sudah percaya bahwa kita belajar, ya, belajar menuruti perkataan Tuhan. Tuhan nggak minta kita menghafalkan, Tuhan nggak minta kita pinter, ya, tapi Tuhan minta, ya, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, ya. Sepakat ya teman-teman ya, nggak ada yang pinter di sini, ya. Yang pasti Tuhan mau kita berdampak kepada di dalam rumah, keluarga, dan lingkungan. Itu aja dari saya, ya. Thank you semuanya. Mbak Intan sudah monitor? Aku habis mandi. Oke, ya. Jadi ini gini Bu. Ya. Sambil nunggu Mbak Intan sedikit lagi, saya kembali ke tema ya. Buat teman-teman RT 6 yang mau naik, yang mau menyanggah tema saya, monggo. Sekali lagi, saya itu setiap bikin tema itu bisa saya pertanggungjawabkan. Ya. Setiap saya bikin tema, saya punya dasar-dasarnya. Ya. Nah, teman-teman Islam, kalau tidak menerima, silakan. Ya, karena ini ruang publik, ya, saya harus menunjukkan dan bisa mempertanggungjawabkan tema saya. Ya, kenapa saya bisa tulis itu? Ya, itu aja. Ya, saya sih masih berharap ulama dan ustadznya ya ketemu saya di sini. Karena sampai sudah ganti tema berapapun nggak ada yang mau naik, itu yang bingung.
gitu ya. Poinnya teman-teman ya, teman-teman Islam mungkin ada, saya nggak butuh banyak orang, satu orang aja ya. Kalau kamu mau mencari Tuhan yang benar ya, nggak usah yang susah, dari ajaran dan pengajarannya ya. Kalau sudah kalau ajarannya baik dan benar, automatically itu Tuhan yang benar. Tapi kalau ajarannya sudah jahat dan salah, yakinlah itu bukan Tuhan yang benar, tetapi itu hantu. Ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang Islam boleh naik ya, asal kondusif, nggak kesurupan. Sekali lagi kebanyakan yang kesurupan ya. Saya nggak butuh itu. Karena koma saya itu bukan di Mekah. Kalau di Mekah boleh kesurupan. Karena saya bukan kesurupan. Ya. Oke. Ya, shalom semuanya. Tuhan memberkati. Lanjut Pak Mari. Dan kan tadinya janji untuk menjelaskan Nepilim ini. Kenapa Nepilim ini penting kita pahami, teman-teman, kita ketahui. Karena justru persoalannya di situ. Jadi Nepilim ini persinahan rohani ya, antara malaikat-malaikat yang jatuh dengan anak-anak manusia saat itu, sehingga melahirkan generasi setan, teman-teman. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan pertama, Nepilim ini mencemari wanita-wanita karena ingin menggagalkan rencana Elohim bahwa nanti yang bisa meremukkan kepala si ular adalah keturunan perempuan. Itu tujuan awal, tapi gagal. Hancur oleh banjir, ya teman-teman. Tetapi kemudian ternyata setelah pasca banjir, itu ada tertulis ya di Kejadian 6, memang itu muncul lagi, teman-teman. Jadi benih setan ini, anak-anak setan ini kemudian muncul lagi di tanah Sinear, teman-teman. Melalui siapa? Keturunan Ham. Tujuannya apa? Tujuannya menggagalkan yang kedua. Menggagalkan yang kedua bahwa nanti Mesias akan turun seperti itu, teman-teman. Ini tujuan, tapi gagal juga. Ya, semua dari 10 peradaban atau 10 tanduk naga itu dihancurkan dengan peperangan, gagal. Nah, ternyata muncul lagi di abad ke-7, di mana itu di Mekah. Ya. Di mana itu di Mekah, karena simbolnya Mekah ini paling berani ya, teman-teman. Jadi Mekah ini kalau Intan katakan sih ini paling berani. Karena mengeluarkan simbol Nepilim itu paling megah. Makanya inilah Babel modern. Tetapi memang pusatnya pengendalinya itu memang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Nah, tetapi Mekah ini paling berani, teman-teman, dan paling menyesatkan orang-orang, ya. Ini paling berani di Mekah. Karena simbol menara bulan sabit itu simbol perlawanan kepada Elohim pencipta semesta alam. Itu dengan gagahnya. Mekah itu terang-terangan. Ya, teman-teman. Mekah itu terang-terangan. Tujuannya apa? Anak setan ini kemudian muncul lagi, teman-teman. Ini terakhir kalinya. Tetapi kan sudah dinubuatkan nanti gagal lagi. Ya. Jadi si iblis ini sebenarnya goblok, teman-teman. Iblis ini sebenarnya goblok ya. Sudah tahu yang dilawan siapa. Nekat. Nah, ketiga kalinya ini menggagalkan. Jadi rencana ketiganya ini, teman-teman, menggagalkan supaya Tuhan kita tidak datang untuk kedua kalinya. Itu rencana mereka. Tetapi kan botol. Kekuatan si iblis ini sama pencipta semesta alam ini kekuatan mana? Orang kalau mau ini ya, kalau Tuhan kita mau itu si iblis dipitas gitu loh Kak, kalau istilah Jawa ya. Makanya pada suatu peperangan rohani Intan mengatakan pada si Azazel Raja Iblis, Intan bilang begini sama dia, kau itu sebenarnya botolnya gobloknya minta ampun. Sudah tahu kalah. Sudah tahu mau kalah, nekat. Ya, dia kan paling gak suka dikatain goblok Kak. Karena dia memang dulunya itu malaikat tercerdas ya. Tetapi
ternyata kecerdasannya dia itu botol juga. Ya buktinya dia tidak menyadari bahwa dia cuma ciptaan, bukan pencipta. Ibarat kata ketika Intan membuat robot, Intan tahu cara mematikan robot, betul nggak Kak? Yes. Nah si robot ini kok ngelawan Intan, babut ya udah tak matiin lah saklar listrik, aku nggak bisa jalan lagi, kok mampus kok, kan gitu. Nah sama juga si iblis ini, Elohim kita sangat tahu kelemahannya di mana kok, nekat. Jadi teman-teman, ketiga kalinya ini ingin menggagalkan rencana Tuhan terakhir untuk menjemputi anak-anaknya. Ya kedatangan kedua kalinya itu Nepilim. Makanya kenapa Intan selalu menarasikan ini? Karena justru RT6 ini anak-anaknya setan. Ya teman-teman. Mereka tidak menyadari bahwa Allah yang mereka sembah itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang mereka sembah adalah Raja Iblis Azazel. Karena apa teman-teman? Karena simbol-simbolnya adalah simbol-simbol Nepilim, Saturnus. Ya, yang tertulis di Amos 5 ayat 26 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 43. Kenapa Elohim kita sangat melarang simbol itu? Ya, simbol Revan, bintang Revan, kemah Moloch, Kiyun, Syakut, itu Saturnus. Ya, Saturnus teman-teman. Jadi RT6 ini sebenarnya gimana ya kalau dikatakan korban, ya bisa aja pengikutnya itu korban. Tetapi pembesar-pembesarnya dulu itu sengaja. Itu satu konspirasi yang disebut konspirasi global, teman-teman. Ya, konspirasi global. RT6 ini adalah alatnya. Ya, dan ini kan sangat apa ya, teman-teman? Sangat berani gitu ya. Kalau Intan katakan sangat berani membangun simbol perlawanan kepada Elohim pencipta semesta alam yang sejati. Apa itu simbolnya? Menara bulan sabit itu simbol utama melawan. Makanya kan ke atas itu tanduknya ya kan, itu menusuk teman-teman ya. Itu menusuk. Dan RT6 inilah sebenarnya binatang yang keluar dari dalam bumi yang apa sih istilahnya kalau di di Wahyu 13 yang nurut dengan naga ya. Di situ kan tertulis ia itu mengimani spirit yang sama dengan binatang pertama yang muncul dari dalam lautan. Nah, binatang pertama yang muncul dari dalam lautan itu tadi 10 peradaban yang hancur oleh peperangan. Ya. Nah, binatang yang muncul dari lautan mengacu kepada si naga yang namanya Namu. Ya, yang sebenarnya adalah iblis yang punya 7 tanduk. 7 kepala dan 10 tanduk. 10 tanduk itu 10 peradaban yang hancur. Dan itu simbolnya sama, teman-teman. Menara bulan sabit, kubus hitam, dan batu hitam. Itu simbol utama. Ya, jadi simbol utama Azazel itu, teman-teman, itu adalah menara bulan sabit dan bintang Venus, kubus hitam, dan batu hitam. Ya, makanya ajarannya agak-agak sengklek, teman-teman. Ya, kalau Alkitab ini kan runut, kronologis. Kita di dalam Alkitab kita kronologi, kita itu jelas ya, di pondasi fundamental itu Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3 itu jelas. Pondasi fundamental artinya kepala. Elohim, Kejadian 1 ayat 1 punya roh, Kejadian 1 ayat 2 punya firman. Nah, nanti firman inilah yang menjadi manusia. Kejadian 1 ayat 3. Sehingga manusia segambar dan serupa dengannya supaya bisa berkuasa apanya, otaknya. Ya, free will ditaruh di situ. Jadi kalau Intan ditanya apa yang segambar dan serupa dengan Elohim, dulu itu otaknya, pikirannya. Manusia dari pikirannya itu menarik energi untuk menjadi sesuatu atau peristiwa dalam hidupnya. Karena dulu pikirannya itu bersih, teman-teman, masih terhubung dengan Elohim pencipta semesta alam, manusia berkuasa.
Kalian bisa pahami itu kejadian 1 ayat 1, kejadian 1, kejadian 2, dan kejadian 3. Barulah kemudian di kejadian 3 manusia jatuh. Pikirannya nggak nyambung lagi. Terputus. Manusia kehilangan kemuliaan Elohim. Artinya kemampuan untuk serupa lagi berkuasa, pikirannya ingin sesuatu langsung terwujud itu jadi hilang. Karena terkontaminasi buah iblis. Ya teman-teman, manusia kemampuannya hilang, jatuhlah ke dimensi seperti ini, tubuh kedagingan. Ya karena begini teman-teman harus tahu, di dalam fisika pun, ketika frekuensi itu tinggi, gelombang frekuensi ini tinggi teman-teman, itu bisa membentuk partikel-partikel yang berenergi tinggi, ya berenergi besar, sehingga manusia ini bisa membentuk tubuh kemuliaan. Itu hubungannya dengan pikiran kita. Makanya kenapa itu Tritunggal itu menjadi pondasi fundamental. Seperti halnya otak. Otak besar, otak kecil, dan batang otak itu pondasi fundamental di dalam tubuh manusia. Tanpa itu manusia mati. Ya teman-teman. Nah ini harus disadari orang Wanes, Jiot, dan Marsion. Ya mereka tidak memahami bahwa keesaan itu bukan mengenai pokoknya satu, bukan. Ya keesaan itu penjabarannya sangat luas dan di luar jangkauan pikiran manusia yang masih terjebak di dalam alam materi. Ya teman-teman. Nah gini, Intan analogikan. Karena itu pondasi fundamental yang harus dipunyai oleh Oten ya. Wanes, Jiot, dan Marsion ini menganggap semua otak itu adalah otak besar atau otak kecil atau batang otak. Manusia mati teman-teman. Begitu juga ketika manusia memasuki pengetahuan lalu dia mengatakan Yesus Kristus itu adalah Bapa juga sekaligus Anak dan Roh Kudus. Ini hancur pondasi fundamental itu. Sehingga manusia tidak memiliki roh Elohim di dalam dirinya. Hati-hati dengan pengetahuan. Makanya alangkah baiknya nggak usah bermain-main dengan konsep pengetahuan seperti anak kecil saja. Kalau sudah memasuki konsep pengetahuan, teman-teman harus tahu bahwa keesaan itu memang ketiganya adalah satu. Seperti halnya otak, otak besar, otak kecil, dan batang otak, ketiganya adalah satu. Apakah otak besar menggerakkan tubuh manusia? Ya, tetapi tidak bisa tanpa adanya otak kecil dan batang otak. Ya, karena memang ketiganya harus ada satu. Ya, apakah otak kecil menggerakkan tubuh manusia? Ya, tetapi tidak bisa tanpa adanya otak besar dan batang otak. Apakah batang otak menggerakkan tubuh manusia? Ya, tetapi tidak bisa tanpa adanya ya otak besar dan otak kecil. Karena ketiganya memang harus satu, tidak terpisahkan. Satu hakikat itulah yang disebut Esa. Ketiganya adalah satu, bukan pokoknya satu, beda. Ketiganya adalah satu dengan pokoknya satu, itu berbeda teman-teman. Makanya itu diperkenalkan di awal sebagai pencipta semesta alam. Ya teman-teman, Elohim punya roh dan punya firman. Maka manusia segambar dan serupa dengannya. Berkuasa teman-teman. Ya. Nah teman-teman, Wanes, Jiot, Marsion ini berarti menganggap otak itu hanya otak kecil saja. Karena fokusnya ke Yesus. Ini hancur keelohiman di dalam dirinya. Makanya sebenarnya aliran ini memang sangat berbahaya. Makanya Intan respect juga sih sebenarnya ya. Pada orang-orang yang fokus untuk hancurkan doktrin setan itu. Ya teman-teman, jadi memang iblis ini upaya terakhir adalah masuk ke dalam kekristenan untuk merusak pengetahuan tentang kekristenan. Melalui siapa? Melalui Wanes, Jiot, dan Marsion. Ini anak-anak setan. Makanya Polikarpus, muridnya Rasul Yohanes, mengatakan mereka ini anak sulung iblis. Polikarpus ini notabene hidupnya kudus teman-teman. Polikarpus ini di dalam kehidupan sehari-harinya benar-benar menjaga kekudusan. Pendiam, tapi tegas. Itu sampai orang yang sangat pendiam saja itu. Yang sangat menjaga kekudusan dalam hidupnya sampai mengatakan
Marsion, Wanes, Gio ini anak-anak sulung iblis. Loh kok kalian ikuti? Ya, makanya jangan terlena dalam pengetahuan. Kalau Intan ditanya apakah mereka selamat, tidak. Karena untuk menvisualisasikan Yesus Kristus yang utuh, justru harus melalui pondasi fundamental keteritunggalan Maha Kudus. Makanya ditaruh di awal di kitab Kejadian. Teman-teman, bagaimana mungkin otak ini besar semua bisa menvisualisasikan sesuatu? Tidak bisa. Begitu juga halnya ketika engkau ingin mengenali Yesus Kristus yang utuh. Ini harus utuh dalam diri kita. Fondasi fundamental ini. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bisa dibedakan. Ya, tetapi mereka itu satu kesatuan. Itulah Ehad. Itulah Esa. Bukan Esa pokoknya satu, teman-teman. Jadi Intan bersyukur ada beberapa apologet yang fokus untuk menghancurkan si Wanes, Gio, dan Marsion ini. Karena ini sangat berbahaya, teman-teman. Maka alangkah baiknya kalau tidak tahu keteritunggalan Maha Kudus, jangan bermain-main dalam pengetahuan, dalam buah pengetahuan. Cukuplah hidup di dalam Yesus Kristus saja sudah. Nggak usah bermain-main di dalam pengetahuan. Karena apa? Berbahaya, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Kalau, Intan perlihatkan ya, ini rusak di dalam dirimu. Fondasi fundamental ini rusak dalam dirimu. Penielmu tidak akan terbuka dan rohmu tidak akan bisa kembali menyatu dengan Elohim. Makanya aliran Wanes, Gio, Marsion ini memang sangat berbahaya, teman-teman. Karena itu upaya iblis terakhir masuk ke dalam kekristenan. Ini makanya fondasi fundamental, lihat di atas. Ya Aba, Firman San itu anak, dan Roh Kudus, ya. Nah, barulah kalau itu sempurna di dalam pengetahuanmu, baru ada ketujuh roh Elohim hidup di dalam dirimu. Itulah yang disebut Esa. Ya, jadi Esa itu bukan pokoknya satu orang dalam satu sel kamu. Teman-teman harus tahu nih. Dalam satu sel di dalam yang membentuk tubuhmu ini, satu sel kau itu terdiri dari ratusan triliun atom. Itulah Esa. Ya. Dalam satu atom terdiri dari 3 subatom. Itulah atom Esa. Ya, teman-teman. Makanya jangan bermain-main di dalam buah pengetahuan. Ya. Tetapi hiduplah di dalam Dia. Kan Tuhan mengatakan hiduplah di dalam Aku. Bukan menyuruh bermain-main dalam buah pengetahuan. Itu hasilnya bermain-main dalam buah pengetahuan, hasilnya Wanes, Gio, Marsion, akhirnya sesat. Islam itu termasuk ya. Karena itu bermain-main di dalam buah pengetahuan, teman-teman. Ya, jadi apa bedanya sebenarnya Wanes, Gio, Marsion dengan RT6? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya, teman-teman. Karena justru fondasi fundamental yang diperkenalkan di awal, yang tidak disadari oten-oten, itu adalah keteritunggalan Maha Kudus. Ya, seperti halnya otak tadi ditaruh di kepala. Makanya dinamakan kepala sebagai pengatur gerak tubuh kita. Itu 3, tetapi 1. Jadi yang disebut otak adalah otak besar, otak kecil, dan batang otak. Tidak bisa dipisahkan. Karena memang harus 1 itu. Ya. Jadi kalau ditanya otak itu apa, Intan? Otak itu adalah otak besar, otak kecil, dan batang otak. Dan ketiganya adalah 1. Itulah otak. Itulah Esa. Kalau cuma mengatakan otak, itu apa, Intan? Otak besar. Mati manusia nggak bisa bergerak. Atau otak kecil, mati manusia nggak bisa bergerak. Atau batang otak, mati manusia nggak bisa bergerak. Karena memang harus ada 3. Dan ketiganya adalah 1, itulah otak. Begitu juga di alam materi, unsur pembentuk materi paling kecil yang tidak bisa dipecahkan lagi itu atom. Atom itu proton, neutron, dan elektron. Kalau cuma ada neutron saja, atau kalau cuma ada proton saja atau elektron saja, nggak ada alam semesta dan seisinya, nggak ada. Nah, ini aliran Wanes, Gio, Marsion menganggap bahwa semuanya adalah proton. Ya, dalam semesta dan seisinya, mati.
Begitu juga manusia ketika menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sekaligus, mati. Tidak ada roh Elohim dalam dirinya. Makanya memang aliran itu sangat berbahaya. Dan itu memang rencana iblis terakhir untuk menyeret oten-oten yang seharusnya selamat jadi tidak selamat. Maka bertobat itu, ya teman-teman. Silakan Kak Marsha. Itu aja dari Intan nanti. Iya. Oke ya. Mungkin ada yang mau ditanggapin dari penjelasan Mbak Intan, Bang Rambadian atau Kang Sis Bacot? Ada yang mau ditanyakan tadi? Silakan. Iya. Aku udah berapa kali memang dengar penjelasan Kak Intan Mona ya. Jadi memang kalau kita nggak baca kitab Wahyu, kalau kita nggak belajar eskatologi, mungkin teman-teman kita nggak paham apa yang dijelaskan Kak Intan Mona. Dan itu benar apa yang dibilang Kak Intan Mona. Dan aku lebih sering melihat Kak Intan Mona ini lebih sering memberikan pengajaran eskatologi yang lebih mendalam, sampai Kak Mona tahu ada, ya memang kalau beberapa puluh tahun yang lalu penjelasan seperti Kak Mona ini bisa dibilang orang percaya nggak percaya, tapi sekarang orang sudah melihat gitu apa yang terjadi di alam roh, apa yang terjadi di dunia real atau di dunia nyata, semuanya berkorelasi, semuanya terkoneksi gitu. Jadi memang kalau saya lebih fokus tadi dengan penjelasan Kak Mona yang bilang bahwa ajaran-ajaran JO Oneness dan termasuk Islam ini perlu diberantas, kan gitu. Jadi kira-kira gimana Kak Mona menjelaskan cara kita memberantas mereka itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Kalau Intan kan ada bagian itu loh Bang Raman ya. Ada bagian memang kan kayak Bang Justin, CS itu kan bagiannya hancurkan si Wanes, si Omar Sion itu ya biarkan saja lah. Kita terima kasih bahwa ada yang mau ya berdebat dengan aliran-aliran iblis yang masuk dalam kekristenan ini, Wanes, Cio, dan Marsion. Nah itu kita terima kasih, itu bagian mereka. Bagian Intan tuh sebenarnya di RT namanya ini kubus hitam, terutama karena kubus hitam ini pusat dari seluruh berhala yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi semua berhala itu mengacu kepada kubus hitam. Jadi ini pimpinannya gitu si Azazel ini sebenarnya. Nah itu yang kalau di dalam Alkitab disebut bintang Revan, kemah Moloch ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 43 dan Amos 5 ayat 26. Jadi Elohim kita sangat melarang kita itu memuja Allah yang simbolnya kubus hitam, bulan sabit dan bintang dan batu hitam. Itu sudah ada sejak dulu. Yang disebut kaum Nepilim tadi, ya, yang hasil persinahan rohani antara malaikat-malaikat satu dengan anak-anak manusia yang memang sudah direncanakan supaya nubuatan bahwa yang nanti meremukan kepala si ular adalah keturunan perempuan itu tidak terjadi. Tetapi kemudian kan memang sudah dituliskan di Kejadian 6 itu bahwa itu muncul sesudahnya juga. Dan iya betul itu muncul lagi di tanah Sinear. Kejadian 10 ayat 10 dimulailah kerajaan-kerajaan. Dan Alkitab ini sesuai yang Intan kagum ya. Sesuai yang terjadi di yang topik Intan, penelitian Intan ini sesuai dengan sejarah dunia teman-teman ya. Tidak berseberangan. Kayak tanah Sinear ini memang betul dimulailah kerajaan-kerajaan di tanah Sinear. Kejadian 10 ayat 10 setelah pasca banjir. Dan itu betul. Ya, setelah pasca banjir itu ada peradaban tertua yang disebut Mesopotamia, itu tanah Sinear ya teman-teman. Dan itu salah satunya adalah bangsa Babel. Ini luar biasa buat Intan ya Alkitab. Jadi Intan tuh kan gini Bang Ramba, kenapa Intan kemudian masuk Kristen? Salah satunya yaitu perbandingan kitab gitu ya. Kalau masalah Allah bisa jadi manusia, oh jangankan Allah jadi manusia, energi aja ini tuh dulunya tidak ada. Kalau orang belajar tentang fisika kuantum,
Itu tidak masalah Allah menjadi manusia. Berarti ada apa sih ya? Ada, jadi firman Allah ini menjadi manusia itu ada maksudnya. Nah, disitulah Intan cari maksudnya. Misi dia, firman Elohim ini menjadi manusia itu misi dia apa? Dan masuk akal semua, masuk logikanya Intan semuanya. Karena memang bumi ini sudah dikuasai oleh iblis ya. Dan tidak ada satupun manusia bisa mengalahkannya kecuali yang datang dan berasal dari dalam diri Allah itu sendiri gitu loh teman-teman. Dan itu masuk akal di Intan. Tetapi yang digarisbawahi ini, kenapa Intan masuk Kristen? Karena hanya ajaran Kristen yang menjawab pertanyaan Intan di dalam kitabnya. Peristiwa bagaimana manusia ini menderita, itu dulu sering Intan tanyakan. Ya, dulu Intan sering tanyakan, kenapa manusia menderita? Nah, hanya Alkitab yang menjawab itu. Itu akibat pemberontakan manusia lebih menuruti kata-kata iblis daripada Elohim pencipta semesta alam. Hanya Alkitab yang menjawab itu. Ya teman-teman, hanya Alkitab yang menjawab bahwa bumi ini kerajaan iblis. Itu sesuai dengan yang Intan teliti. Sebab gini, kalau manusia tidak hidup di dalam kerajaan iblis, manusia tidak akan menderita. Karena di kitab lain tidak dituliskan. Bahkan katanya Gilgamesh itu ada kisah tentang kejadian itu sudah Intan teliti, tidak ada. Ya teman-teman, tidak ada yang menjawab kenapa manusia jatuh dalam penderitaan, hanya Alkitab yang menjawab. Dan itu buat Intan waktu itu tertegun gitu loh. Ini Intan belum Kristen ya, teman-teman, masih jadi mahasiswa. Tertegun teman-teman. Jadi penasaran ya, di samping Intan meneliti ternyata ketika Intan meneliti seluruh satanik global, bahkan menyelidiki akibat masalah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Revolusi Industri, Revolusi Perancis ya, terkait dengan keluarga Rothschild dan simbol memang bintang Revan atau kubus hitam ini. Itu Intan tertegun ya, kok ternyata tujuannya cuma satu. Tujuan anak-anak setan ini cuma satu teman-teman. Mencegah kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Intan penasaran. Apa sih yang ditakutkan dari Yesus Kristus ini? Lebih dalam lagi ternyata pesan iblis cuma satu teman-teman. Jangan menuhankan Yesus Kristus. Itu kesimpulan paling lugas. Ya. Nah, saat itu Intan berpikir kalau Intan tidak menuhankan Yesus berarti Intan mengikuti pesan si iblis. Disitulah meskipun Intan bermodalkan sedikit pengetahuan ya Bang Ramba, tetap masuk Kristen. Meskipun belum ngerti benar nih tentang ketritunggalan, baru ngerti tentang peradaban-peradaban manusia ini yang sebenarnya disiapkan untuk melawan Yesus. Nah, itu penasaran betapa istimewanya Yesus Kristus kita loh, teman-teman. Sampai dimusuhi semua iblis. Ya, teman-teman, di situ Intan baru ngertinya itu. Makanya dulu waktu masih culun nggak ngerti ketritunggalan itu, dimaki-maki orang Tritunggal. Harusnya kan orang Tritunggal. Tapi Intan udah memaafkan ya teman-teman. Lah orang Intan baru murtad kok ditanya tentang ketritunggalan Bang Ramba, dimaki-maki lagi gara-gara Intan. Intan gak ngerti yuk. Kan harusnya ngajarin Intan. Ini loh orang Intan baru murtad, baru cengis teman-teman. Belum ngerti ketritunggalan Maha Kudus. Tetapi Intan ambil segi positifnya ya. Karena maki-makian dia itu yang kasar sekali ya. Intan harus belajar. Jadi kalau Intan nih teman-teman disakiti orang, ini bukannya dendam sama orang itu, tetapi menunjukkan bagaimana supaya kita jauh lebih baik. Berarti di situ Tuhan itu berarti gini teman-teman, lewat maki-makian orang itu, Intan itu Tuhan itu berarti begini, sedang mengatakan Intan, kau harus belajar tentang ketritunggalan Maha Kudus dan sebagainya. Disitulah Intan mulai belajar, mendengarkan orang-orang Tritunggal ngomong itu, supaya tidak dimaki-maki lagi. tapi Intan udah maafin ya, ampuni. Tapi Intan terima kasih loh,
Justru karena orang ini, Intan jadi belajar. Betul nggak Bang Ramba? Terima kasih Intan. Betul Kak Intan. Dan ada banyak orang yang nggak mau melakukan hal yang seperti Kak Intan lakukan, karena memang melakukan firman Tuhan itu sedikit sebanyaknya memang bertentangan dengan apa namanya ya, dengan hati atau dengan kehidupan manusia gitu. Karena kan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pengendali di dalam hidup kita kan harus menyangkal diri toh, gitu. Dan memang tapi aku yakin apa yang Kak Intan lakukan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Makanya tadi benar yang Kak Marsha bilang tadi ya, Kak Marsha bilang tadi bahwa kita nggak perlu apa namanya ya, S1, S2, S3, S-teler atau apa segala macam, atau bagaimana kita menghafal firman Tuhan. Tapi yang kita perlukan apa? Kita berdampak. Artinya yang saya pahami dari apa yang disampaikan Kak Marsha itu ya, menjadikan firman Tuhan itu sebagai lifestyle-nya kita gitu kan. Karena memang kalau kita baca kehidupan jemaat mula-mula, gereja mula-mula dulu, 3.000 orang yang bertobat ketika Petrus berkhotbah setelah hari Pentakosta, ya kan? Mereka kan menghidupi firman Tuhan itu, menjadikan firman Tuhan itu menjadi lifestyle. Sehingga dari 3.000 orang ini berdampak dari Yerusalem, Samaria, sampai sekarang ke ujung bumi. Aduh, luar biasa, keren. Lanjut Kak. Memang Intan bersyukur ya Tuhan, ibaratnya kan memang Tuhan bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Intan kan gak ngerti kekristenan sedikit pun. Intan juga tidak memahami ya teman-teman. Tidak menyangka bahwa nanti Intan akan Kristen. Itu tidak ada, karena tidak ada satupun orang di sini yang Kristen. Tidak ada. Di lingkungan Intan itu nggak ada orang Kristen satupun. Jadi kalau ada yang mengatakan Intan tuh ada yang nginjili, nggak ada teman-teman. Nggak ada. Itu semuanya awalnya penelitian. Karena Intan tadi, ada pertanyaan besar di dalam benak Intan. Kenapa manusia menderita? Itu yang menjawab cuma Alkitab, benar. Kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Gilgamesh, kitab Tot yang Intan baca itu nggak menjawab. Bahkan kitab Intan sendiri saat itu malah kacau kitab Intan saat itu ya teman-teman. Alkitab ini runut loh. Ya, di situ dijelaskan pondasi fundamental itu diletakkan di awal kronologinya ya, kejadian itu. Terus di kejadian 3 itu awal mulanya kejatuhan manusia. Sehingga manusia jatuh dalam penderitaan, hidup dalam kutuk. Itu kan tertulis itu di kejadian 3. Itu waktu Intan baca kejadian 3 itu tertegun teman-teman. Oh, inikah sebabnya? Berarti karena Intan orang fisika ya, orang IPA. Oh, berarti sesuai ini dengan hukum alam. Bahwa ketika manusia itu menjauh dari pusat kesadaran, memiliki frekuensi yang menjauh, ya, dan gelombang ini panjang menjauh, itu memiliki energi yang kecil sehingga apa menderita teman-teman. Sehingga dia hanya bisa menarik energi dalam jumlah yang kecil dan itu tidak layak untuk dimensi atas. Manusia jatuh. Alkitab luar biasa loh. Ya, setelah itu Intan baca lagi nih, ternyata ada nubuatan bahwa nanti Elohim melalui firman-Nya di Mazmur 107. Itu dibaca ya teman-teman, Mazmur 107. Itu ada rencana Elohim melalui firman-Nya. Ini yang tidak dipahami Wanes Ji Omarsion, karena mereka sama dengan RT6. Ketika membaca ayat itu cuma satu. Memang Elohim sendiri yang akan menyelamatkan manusia. Tetapi di situ harus dibaca lagi melalui firman-Nya itu ada. Supaya manusia tidak binasa. Itu tertulis jelas. Ya teman-teman. Dan itu digenapi di perjanjian baru. Digenapi di perjanjian baru. Runut ini, Alkitab ini runut. Lah begitu baca kitab Intan dulu, gejolak-gejolakin gak karu-karuan kayak gitu. Apa hubungannya? Maaf ya, apa hubungannya onta-onta bunting terus nanti habis onta bunting
binatang-binatang liar dikumpulkan, habis binatang-binatang liar dikumpulkan, lautan dipanas. Kita pakai logika aja, bukannya Intan merendahkan. Ya, waktu Intan di RT6 aja itu udah ini kitab kok sama skripsinya Intan bagusan skripsinya Intan gitu loh. Teman-teman. Ya namanya juga nyontek, hasil nyontek. Kacau gitu. Intan sampai ini KPA, Intan sampai dikejar mau disamplung pakai sandal gara-gara suruh ngaji, bimbing itu kan. Bimbing pemuda masjid kan, Intan kan lagi skripsi itu kan, sudah hampir selesai gitu, sudah pendadaran, jadi Intan kan pulang sebentar itu kan, udah kau itu bimbing ngaji itu di masjid. Intan bilang, ngapain bimbing ngaji? Tak bimbing aja filsafat gitu kan. Ibu Intan marah kan. Buat apa ngaji Bu? Orang kita itu sama skripsi Intan, bagusan skripsi Intan, langsung di bener loh, skripsi Intan tuh runut. Ya teman-teman, ada latar belakang penelitian itu apa sebabnya tujuan Intan meneliti antara derivasi dan infleksi ini ya. Terus apa maksudnya untuk supaya apa itu runut seperti Alkitab kita runut. Tujuan Tuhan ya menyelamatkan manusia ini dan itu runut loh. Nah ini kalau ibarat kata skripsi, satu-satunya kitab yang lulus itu cuma Alkitab. Lainnya gagal. Amin. Contohnya Intan saat ini bukannya menghina, ini kita bicara real aja ya. Kitabnya orang Buddha ini atau orang Hindu kan hampir sama teman-teman. Itu tidak menjawab. Kenapa manusia itu jatuh dalam dosa? Kenapa manusia itu menderita? Itu tidak menjawab teman-teman. Tidak menjawab. Nah kitab yang Intan dulu RT6 apalagi kacau kali loh. Ya ada kapal-kapal. Intan. Lewat itu ya. Orang kalau nyontek itu Intan, dia nggak bisa menjelaskan jawabannya, paham ya? Jadi kalau saya nyontek nih di saat ujian, saya nyontek, ditanya BA, ini kamu jawab ini, coba jelaskan, pasti diem, nggak akan tahu dia, karena itu hasil nyontek, ya. Nah itu yang terjadi pada mereka gitu loh. Nah kalau saya boleh tanggapi soal kasus Intan ya, tadi saya sudah ketik ya teman-teman ya. Teman-teman buka di Matius 13 ayat 11, itu sesuai dengan narasi saya di awal ya. Kalau Intan ada lagi di situ bisa buka, itu ayat untuk Intan. Matius 13 ayat 11 itu ayat buat Intan dan kita semua. Matius 13 boleh dibaca Bang. Ayat 11. Ya biar Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. amin. Ya. Jadi itu narasi saya di awal, bahwa anak-anak Tuhan akan diberikan kemampuan untuk mengetahui ya hal-hal rohani. Jujur saya ngomong ya, sekaligus saya mau pengakuan dosa nih sama Intan. Karena pertama kali saya dengar narasi Intan, saya tuh mempelajari gitu loh, apakah ini cocok logi gitu loh ya, apakah ini betul-betul sesuai dengan research, sesuai dengan fakta dan apa yang terjadi. Nah ternyata puji Tuhan tadi dari narasi Intan, sekilas saja teman-teman ya, khususnya untuk anak-anak Tuhan nih, kita diberikan kecerdasan di atas rata-rata ya. Artinya apa? Bahwa hal-hal tentang kerajaan sorga itu akan dibukakan teman-teman. Kalaupun kita belum tahu atau kita tidak tahu, kita akan mendapatkannya dari saudara-saudara seiman kita ya, betul. Jadi saya tidak tahu tentang segala macam kuasa-kuasa kegelapan, korelasinya, bahwa mereka juga mencoba untuk menjalankan dunia ini. Saya akan dapat itu dari Intan. Jadi kita anak-anak Tuhan itu saling mengisi, itu kelebihannya. Ya. Jadi kayak host bilang tadi ya, seperti Marcia bilang, kita nggak ada yang pintar, kita nggak ada yang lebih pintar dan lebih bodoh di sini. Tapi kita saling mengisi. Karena memang kerajaan sorga itu seperti itu teman-teman. Makanya kita dibilang tubuh. Nah tubuh itu saling melengkapi ya. Bukan tubuh itu cacat ya. Kau cuci muka kau 5 kali kau nggak ngerti kenapa ya.
Kau gunting kulit nonot kau nggak ngerti kenapa, siapa yang suruh, ya kan? Nah, itu jadi perbedaan itu sangat signifikan teman-teman ya. Bahkan si satpam bermasker itu pun ya, dia cuma tahu satu hal tentang dirinya dan akidahnya ya, bahwa dia tidak berani buka masker karena dia tahu fitur wajahnya adalah pelawak ya. Kalau disekak itu kelihatan dongoknya, pucet, mukanya agak nganga dikit. Ya benar teman-teman. Coba saya tuh perhatikan dia kenapa ya. Ya, jadi dia tuh hidungnya mengembang, agak mangap dikit dengan bibirnya agak tebal, matanya agak melotot. Itu kan dongok, ngerti nggak? Muka dongok. Jadi dia sengaja gitu. Dia sengaja nggak mau buka masker, bukan supaya dia katanya ntar digeruduk. Aduh teman-teman, kalau memang cyber kita mau bekerja itu udah ditangkep dong dengan dia bilang Kristen itu agama penipu. Ulang-ulang, itu udah ditangkep gitu loh. Jadi bukan itu masalahnya, masalahnya adalah dia takut kelihatan mukanya dongok. Itu. Oke. Itu. Nah, lanjut. Lanjut Nah Mbak. ini loh Kak Marsha, Tuhan kita kan mengajarkan doa Bapa kami ya. Jadi peribadatan dalam kekristenan ini kan menekankan pembaruan hati, jiwa, dan akal budi sampai dijadikan hukum yang utama kan. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Terakhir itu akal budi. Sebab pikiran manusia itu udah cacat teman-teman, udah terkontaminasi. Makanya kenapa Roh Kudus ditempatkan di dalam hati kita. Makanya itu hukum utama itu hati dulu, lalu dari hati itu Roh Kudus memperbarui jiwa kita, dari jiwa kita naik ke akal budi kita. Jadi yang mengatur cara berpikir kita Elohim sendiri akhirnya. Makanya ini ajaran kekristenan ini buat Intan masuk akal ya teman-teman. Karena menekankan kepada pembaharuan terutama akal budi. Makanya di Filipi 4 ayat 8 Rasul Paulus itu menekankan untuk kita berpikir yang benar, berpikir bijaksana, pikirkanlah semua itu. Itu luar biasa. Bahkan mengajarkan pikiran yang maha tinggi yaitu pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Itu tidak ada di ajaran lain. Nah, bahkan ada kelompok dari Buddhis ya, teman-teman, sampai kita kalau orang-orang Buddhis ini kan nggak ngamuk-ngamuk, nggak kerasukan ya ketika Intan luruskan. Jadi waktu itu ada kelompok Buddhis mengulik tentang pikiran Kristus. Terus Intan bilang begini, Kak Marsha, itu bukan ilmu. Kamu ambil dan kamu terapkan, bukan ilmu. Karena untuk memiliki pikiran Kristus, kita harus bersekutu dengan yang empunya. Ya. Nah, yang empunya itu adalah Bapa. Tetapi pikiran Kristus ini pikirannya Bapa. Yaitu nantinya kamu harus bersekutu dengan firman-Nya dulu. Ya, firman Bapa yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu kamu diberi Roh Kudus, lalu Roh Kudus inilah yang membawa pikiranmu kepada pikiran Kristus, pikiran yang selaras kembali dengan Bapa. Nggak bisa dengan upaya dirimu sendiri, Intan bilang gitu. Ya makanya kan urut itu. Bapa, ya Kejadian 1 ayat 1 punya roh, Kejadian 1 ayat 2 punya firman. Untuk memiliki ya roh ini harus melalui firman. Lalu punya roh, lalu baru menyatu dengan Bapa. Kita memiliki pikiran Kristus, Intan bilang gitu. Jadi kalau Anda mengambil itu, terus Anda juga mengambil, karena si Buddhis ini, kelompok Buddhis ini, tapi puji Tuhan bertobat ya teman-teman. Nah ini Intan lebih suka bicara dengan kelompok-kelompok Buddhis, terus Hindu gitu. Kalau RT6 ngamuk, kalau mereka nggak ngamuk, mau dengerin. Nah, mereka juga mengambil tubuh kemuliaan. Terus Intan bilang lagi, tubuh kemuliaan itu juga bukan ilmu. Itu akibat Anda itu memiliki pikiran Kristus. Dari pikiran Kristus inilah karena frekuensinya tinggi sebab menyatu dengan Elohim pencipta semesta alam. Anda bisa menarik energi, dari energi itu Anda bisa
menciptakan partikel-partikel yang berenergi besar yang melampaui partikel cahaya, tak gitu kan nggak? Makanya Tuhan itu kan tubuhnya itu kan bisa disentuh ya. Tetapi ketika di tembok dia itu bisa menembus, itu memiliki energi yang sangat besar teman-teman. Nah makanya Intan tuh kagum, begitu baca Alkitab, lengkap. Ada pikiran Kristus, ada tubuh kemuliaan. Itu tidak ada di kitab-kitab lainnya. Gilgamesh bikinan si iblis. Ada kitab Gilgamesh ya, sebelum Alkitab itu ada kitab Gilgamesh. Itu pun tidak membahas itu karena memang itu bikinan iblis untuk melawan Yesus Kristus. Makanya dikoreksi di dalam kitabnya si Musa ini gitu loh, teman-teman. Gilgamesh itu kan teman-teman bisa lihat itu. Memang ada tentang ini banjir Nuh ya, teman-teman. Tetapi itu diselewengkan semuanya, makanya Musa ini mengkoreksi kitab Gilgamesh ini. Makanya kalau satanik global itu kan menggunakan kitab Gilgamesh untuk menyerang kekristenan. Ya, teman-teman. Makanya melalui Musa, Gilgamesh ini dikoreksi, jangan salah, teman-teman. Nah, mitologi tentang Enki, ya tentang Horus, tentang Osiris dan sebagainya, itu memang sengaja diciptakan oleh mereka untuk tadi, ya, menolak Yesus Kristus. Oh, ternyata Yesus itu cuman kisah yang mengikuti kisahnya si Enki atau si Horus atau si Zeus, itu enggak, teman-teman. Beda. Ya, jadi teman-teman harus tahu untuk satanik global yang otaknya lebih tinggi daripada RT6 itu menyerangnya lewat mitologi, lewat tadi Gilgamesh kitab ya mengatakan bahwa Alkitab itu nirukan Gilgamesh. Tidak, justru Alkitab itu mengkoreksi isi dari Gilgamesh yang seolah-olah si Biblis ini pencipta. Ya teman-teman, si Anunnaki ini seolah-olah pencipta. Nah, melalui Musa itu dikoreksi, teman-teman. Ya, karena Biblis memang ini ingin mencegah kedatangan Tuhan. Nah, ini pun nanti sudah direncanakan melalui RT6 ini dan sekutunya. Siapakah sekutunya RT6? Seluruh satanik global. Karena simbolnya sama, teman-teman. Nggak ada lagi kubus hitam. Jadi teman-teman harus tahu kenapa Intan memfokuskan kepada kubus hitam. Karena ini bukti paling real persekutuan dengan Azazel. Ya, yang di Alkitab itu disimbolkan dengan bintang Revan, Kemah Moloch, Kiyun, ya, Amos 5 ayat 26, Kisah Para Rasul 7 ayat 43. Nah, Intan fokusnya ke situ. Ya supaya sadar, oh iya, kok kiblatku kok kubus hitam gitu loh, teman-teman. Nah, Intan ya, silakan. Kalau dari narasi Intan ya, itu teman-teman sudah bisa belajar sekilas saja. Ingat ya, kita ini anak-anak Tuhan diberikan hikmat loh. Jadi tadi saya bilang tadi kecerdasan di atas rata-rata. Kalau dengar dari penjelasan Intan saja, tentu yang pertama kalau untuk jokesnya kita bilang ya iyalah, kalau maling ngaku penjara penuh dong, betul nggak? Betul, Nah, betul. korelasinya adalah apa? Jangan lupa teman-teman, iblis datang untuk mencuri, ya kan, membunuh dan membinasakan. Itulah karya iblis. Jadi kalau tadi Intan pusatkan di kotak hitam, ya itulah yang dilakukan iblis. Dia datang untuk mencuri firman Tuhan, ya kan, membelokkannya, lalu membunuh apa? Membunuh dalam arti kedagingan, betul, membunuh dalam arti rohani untuk menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh, juru selamat. Ya terakhirnya apa? Final innya dia. Tujuan akhirnya adalah membinasakan. Nah, jadi korelasinya adalah apa? Ya itulah iblis, ya teman-teman ya. Dia dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau Intan bilang pusatnya ada di situ, ya dan amin artinya begitu. Lanjut Intan. Hitam ini kepalanya. Ibarat kata mereka itu kalau udah dikeluarkan kubus hitam itu udah nggak bisa ngomong kayak ompong, betul nggak kamu? Ya itu karena kan cuma nyontek, mencuri, ya kan Intan?
Lanjut Mbak Intan, karena semakin orang-orang kepingin semakin tahu ya tentang kubusitan dan apapun itu yang ada sangkut pautnya dengan satanik. Ya, teman-teman tolong di-tap-tap. Lanjut Mbak Intan. Jadi kenapa Elohim kita itu sangat melarang, teman-teman? Sangat melarang ya waktu itu orang-orang Israel untuk menghindari ini, simbol kubus hitam ini. Cuman kalau di Alkitab dikatakan kemah Moloch, bintang Revan gitu ya. Dan teman-teman harus tahu, kemah Moloch, bintang Revan, terus kewan Kiyun, Amos 5 ayat 26, itu kubus hitam. Ya, yang disembah juga oleh kaum Nepilim yang hancur oleh banjir itu. Nah, kenapa Intan fokus ke sini? Karena ini satanik global, pemujaan kepada 7 kepala naga, ya, yang tertulis di Wahyu 12 ayat 3 dan 4, yang diketuai oleh Azazel, dan itu membentuk formasi seperti kilat, simbol kilat. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Lukas 10 ayat 18, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Itu simbol Saturnus, teman-teman. Kenapa? Itu dikaitkan dengan Saturnus, karena Saturnus satu-satunya planet di tata surya yang memiliki ya kekuatan kilat yang paling besar. Bahkan itu teman-teman bisa lihat, itu kutubnya ya. Di kutubnya ini yang membentuk heksagonal, yang membentuk simbol kubus hitam, itu adalah kilat, teman-teman. Ya, itu adalah kilat. Jadi kekuatan kilat itu di kutubnya ini, teman-teman. Itu paling besar di antara semua planet. Meskipun kalau secara gelombang radio itu lebih kuat Jupiter ya. Tetapi untuk kilatnya ini paling kuat adalah Saturnus. Dan Saturnus ini, teman-teman, jarang bisa dideteksi dari bumi. Makanya disebut hidden power atau kekuatan tersembunyi. Ya, makanya itulah Azazel dijuluki si kubus hitam atau si Saturnus, teman-teman. Nah, makanya di dalam Alkitab itu sangat dilarang kita memuja simbol kubus hitam ini. Karena itu simbol pemujaan kepada 7 iblis besar yang diketuai oleh Azazel. Teman-teman ya. Kenapa Intan fokus ke sini? Karena ini menyapu bersih seluruh doktrin di luar kekristenan. Ya, teman-teman. Semuanya menyembah simbol ini tanpa disadari. Jadi kadang-kadang orang itu tidak menyadari bahwa yang mereka sembah itu adalah Raja Iblis. Makanya Intan menjelaskan ini. Ya, Allah lainnya. Nah, Allah lainnya ini adalah si Saturnus ini. 7 kepala naga ini yang memimpin ini. Ya, teman-teman. Makanya kenapa Saturnus selalu dikaitkan dengan simbol bulan sabit dan bintang atau Venus. Karena itu mahkotanya. Artinya begini, teman-teman. Si Azazel sebagai raja itu tidak begitu aktif. Yang menjalankan adalah si Baal, si bulan sabit. Dan satunya adalah Helel Bensar, Astaroth. Makanya kenapa di Alkitab itu rata-rata itu ya berhala itu ke Baal dan Astaroth. Karena sedangkan Azazel ongkang-ongkang ya, karena dia raja iblisnya, teman-teman. Tetapi justru Azazel ini yang paling berbahaya ya, yang simbolnya kubus hitam mewakili 7 iblis besar atau 7 kepala naga lainnya. Silakan Kak Marsha. Ada tamu itu. Oke, aku sapa dulu. Ya, shalom, selamat siang, Abang Cakra. Halo, shalom, selamat siang buat semuanya. Selamat siang, Mbak Aisyah, Marsha, dan Mbak Intan ya, dan kawan-kawan, teman-teman semua. Apa kabar? Baik. Sehat, puji Tuhan, baik. Lama nggak ngobrol ya. Iya, udah. Baik, Pak. Lama nggak kelihatan ini, Pak. Ya, mungkin Bang Cakra belum dengar banyak ya, baru masuk ya. Bisa nggak Intan lanjutin sedikit aja nanti, biar setelah itu Bang Cakra kita minta pendapatnya Bang Cakra dari penjelasan Mbak Intan. Nggak apa-apa ya Bang Cakra ya, sedikit aja. Iya, boleh. Oke, boleh. Lanjut Mbak Intan. Jadi Intan kalau ke Pak Cakra ini bicaranya umum aja ya. Iya. Umum Boleh, aja. boleh. Tapi memang di Alkitab ada tertulis memang kita tidak boleh memuja Allah yang simbolnya kubus hitam atau bintang Revan atau kemah Moloch atau Kiyun atau kewan. Jadi Kiyun, kewan,
yang di Amos 5 ayat 26 teman-teman, dan Bintang Revan, terus Kemah Moloch, yang Kisah Para Rasul 7 ayat 43 itu adalah kubus hitam. Nah, itu adalah satanik global. Makanya simbol Freemason dan Illuminati pun kubus hitam. Begitu juga seluruh sekte iblis sedunia. Ya, karena kalau mesbah atau Mbak Intan, sorry Mbak Intan, agak ditampilin sambil ditampilin Oke, gambarnya oke. Mbak Intan. Ya, ya, sorry Mbak Intan. Ya, lanjut. Thank you teman-teman, tolong dibantu tap dan share ya. Terima kasih teman-teman. Shalom semuanya. Jadi namanya kubus hitam Saturnus di dalam Alkitab namanya Kemah Moloch ya teman-teman. Jadi ini pemujaan kepada Raja Iblis Azazel atau persekutuan ya, lebih kepada persekutuan dengan satanik ya teman-teman. Makanya itu bisa dilihat di atas teman-teman. Itu simbol Freemason ya, si mata satu. Makanya mata satu itu sebenarnya adalah planet Saturnus, simbolnya Azazel. Kenapa itu seperti mata satu? Ya karena Saturnus itu kan bentuknya seperti mata satu. Artinya pusat kesadaran manusia yang Allahnya simbolnya adalah kubus hitam itu dipegang oleh si Azazel. Begitu manusia itu meninggal harus melepaskan rohnya dari tubuhnya. Rohnya ini menuju ke pusat kesadaran. Karena roh ini teman-teman ketika meninggal dunia itu menuju ke pusat kesadaran. Ya, apakah menuju pusat kesadaran Elohim pencipta semesta alam ataukah Allah yang simbolnya kubus hitam ini yang sebenarnya adalah Azazel? Ya, teman-teman. Itu dinamakan Peniel. Ya, mata satu itu Peniel menuju Azazel. Bukan Peniel menuju ke Elohim pencipta semesta alam. Teman-teman bisa baca Peniel itu ada di Kejadian 32 ayat 30 dan 31 di mana Yakub bisa melihat Allah. Itu karena Penielnya terbuka. Tetapi itu Allah yang sebenarnya ya. Jadi di Kejadian 32 itu jangan diartikan bahwa Yakub itu berkelahi beneran. Itu pergumulan roh, pergumulan spiritual, bukan terus Yakub itu benar-benar berkelahi sama Elohim, bukan teman-teman. Ya itu dia itu mengalahkan egonya sendiri untuk bisa naik ke dalam kesadaran tertingginya, yaitu Peniel, sehingga dia itu kemudian disebut Israel. Itu ya Kejadian 32 ya teman-teman, itu bukan berkelahi beneran tetapi itu meditasi tingkat tinggi sehingga Penielnya terbuka atau pusat kesadarannya itu terbuka sehingga dia melihat Allah. Kemudian dari situlah dia disebut Israel. Ya teman-teman ya. Jadi ada dua kesadaran saja di alam semesta ini teman-teman. Yaitu kesadaran Elohim pencipta semesta alam ya, yang diperkenalkan di awal sebenarnya di Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3 bahwa Elohim punya roh dan punya firman. Ini harus lengkap dalam diri kita. Seperti halnya otak, tadi Intan sudah jelaskan. Otak itu yang disebut ehad atau satu, terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak. Makanya kayak orang-orang Marsion ini yang sedang mendengarkan Intan, ada banyak di bawah ya teman-teman. Ini cacat logika. Sebab mereka itu menganggap bahwa otak itu hanya otak kecil atau otak besar saja. Karena begini, kalau otak ini hanya otak kecil saja, manusia tidak bisa bergerak alias mati. Ya, makanya itu diperkenalkan di pondasi sebagai pondasi fundamental bahwa Elohim punya roh dan punya firman dan ketiganya adalah satu. Jangan lupa yang disebut ehad atau esa itu ketiganya adalah satu. Makanya itu di copy paste oleh iblis. Iblis pun mengatakan ketiganya adalah satu. Di mana itu? Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Ya teman-teman. Nah, Allah lainnya ini teman-teman, inilah yang simbolnya kubus hitam. Pusat kesadarannya kepada si mata satu atau si Azazel. Ya teman-teman. Nah, itu adalah simbol dari Saturnus. Makanya kita lihat planet Saturnus ini seperti mata satu. Ya teman-teman. Kita lihat lagi simbol dari Freemason dan planet Saturnus. Kita lihat nih teman-teman, si mata satu. Nah, mata satu itu planet Saturnus, terus di bawah itu simbol Freemason, yaitu jangkar itu sigil Azazel atau sigil Lucifer teman-teman. Jadi Azazel dan Lucifer ini sosok beda ya teman-teman. Lucifer ini Helel Bensar ini adalah iblis Astaroth. Ya, Azazel ini rajanya.
Dan ketiga setan ini teman-teman, ketiga raja iblis ini itu dari dulu pun dari zaman Mesopotamia itu disimbolkan dengan batu hitam. Kita lihat batu hitam Kuduru dari tanah Sinar atau Mesopotamia. Ya, jadi batu hitam itu sudah ada. Teman-teman, kita lihat artefak Kuduru. Jadi batu hitam itu simbol pemujaan kepada 3 iblis besar, teman-teman. Azazel, Astaroth, dan Baal. Ya, kita lihat. Yang kemudian dijadikan di raba-raba, dijilat-jilat sama RT 6 ya. Nah ini teman-teman. Jadi batu hitam itu adalah simbol dari 3 raja iblisnya. Yang simbolnya bulan sabit, terus satunya itu bintang Venus, satunya itu Saturnus si Azazel. Jadi Baal ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat banyak sekali, Intan nggak bisa sebutkan karena ayatnya banyak sekali ya. Baal itu di hakim-hakim raja-raja juga ada, begitu juga Astaroth ya, Astarte. Nah satunya itu Azazel itu Imamat 16 ya. Teman-teman, inilah 3 iblis besar yang dari dulu sudah ada. Jadi batu hitam teman-teman di setiap peradaban itu sudah ada. Dari peradaban Mesopotamia terus ke Karar Supeperu ke lembah sungai Indus, dari lembah sungai Indus ke Mesir kuno, dari Mesir kuno ke lembah sungai Kuning atau Tiongkok kuno, dari Tiongkok kuno ke Mesoamerika, dari Mesoamerika itu ke Yunani kuno, dari Yunani kuno ke kerajaan-kerajaan Arab kuno, dari kerajaan-kerajaan Arab kuno ke Romawi kuno, terakhir itu ke Persia kuno atau Zoroaster. Itu sudah ada sejak dulu. Semuanya memiliki simbol batu hitam. Ya, simbol Azazel. Teman-teman. Jadi kalau di Mekah itu ada simbol batu hitam ya, itu wajar karena ada di situ ada kubus hitam. Jadi ciri utama pemujaan kepada Allah lainnya yang sebenarnya adalah raja iblis itu 1 kubus hitam, 2 menara bulan sabit dan bintang, 3 itu batu hitam. Itu sudah ada. Sejak kaum Nepilim itu sebelum dihancurkan pun sudah memiliki simbol itu. Kita lihat teman-teman, simbol dari Nepilim atau anak-anak setan yang memuja Azazel. Ya, ini sebelum, karena artefaknya nggak ada ya teman-teman. Artefaknya itu tidak ada. Hanya Intan temukan dari satanik global ini. Ini namanya keluarga Saturnalia, keluarga Saturnus. Jadi sudah ada sejak dulu, ini yang hancur oleh banjir Nuh. Kemudian muncul lagi ya teman-teman di tanah Sinar atau peradaban Mesopotamia meracuni tadi 10 peradaban, makanya disebut 10 tanduk naga. Artinya 10 peradaban itu, tanduk ini kan kekuasaan kerajaan dunia ya teman-teman. Nah teman-teman, tanduk dari Elohim itu ada juga. Jadi tanduk ini artinya kekuasaan atau simbol kuasa teman-teman, bukan terus bertanduk-tanduk. Nah 10 tanduk naga itu artinya spirit setan ini menjadi spirit dari 10 peradaban, dimulai dari tanah Sinar. Tadi sudah Intan sebutkan peradaban-peradabannya. Tetapi mula-mula adalah ini Nepilim yang hancur oleh banjir Nuh. Ya, lalu muncul lagi di tanah Sinar ya, dan di copy paste oleh 9 peradaban lainnya jadi 10 tanduk kerajaan dunia. Lalu muncul lagi di Mekah ya teman-teman. Nah kita akan lihat dari tanah Sinarnya dulu. Ini kan simbol bulan sabit, bintang, dan Saturnus si mata 1, Azazel. Ya teman-teman. Nah kita akan lihat teman-teman. Di tanah Sinar. Setelah pasca banjir Nuh. Apakah yang muncul pertama kali sebagai perlawanan kepada Elohim pencipta semesta alam? Menara bulan sabit dan bintang yang sama juga ada di Mekah ya teman-teman. Ini simbol utama perlawanan kepada Elohim pencipta semesta alam, yaitu menara bulan sabit dan bintang teman-teman. Kita lihat menara Namu atau naga. Ya teman-teman, inilah menara Namu, menara naga. Namu ini nama naga lautan purba yang sebenarnya adalah kelompok biblis ya teman-teman. Makanya artefak-artefak Anunnaki itu simbolnya naga semuanya teman-teman. Nah Namu ini makanya disebut naga besar atau ular tua ya. Nah ada istilah Urnamu, makanya kenapa Abraham disuruh keluar dari kaumnya. Karena kaumnya menyembah Allah yang simbolnya bulan sabit
bintang Venus dan kubus hitam yang disembah di kuil-kuil Zikurat atau kubus hitam. Makanya ketika Elohim ingin menyatakan diri kepada Abraham disuruh keluar dari kaumnya Ur Kasdim. Nah inilah teman-teman ya, jadi simbol utama yang muncul sebagai simbol perlawanan kepada Elohim pencipta semesta alam adalah menara bulan, sabit, dan bintang. Ya teman-teman, Urnamu artinya mereka yang menjadi hamba atau pelayan si naga besar, itu artinya Urnamu. Nah, teman-teman, ada 3 yang berkuasa. Dari 7 kepala, kita lihat dulu ya, patung dari si naga ini, yang punya 7 kepala. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 3 dan ayat 9 ya, teman-teman. Yang menyeret sepertiga bintang-bintang, mereka itu membawa simbol astrologi. Ya, kita lihat patung Urnamu. Patung Namu ini, patung naga. Ini adalah Namu si naga besar, ya teman-teman, Anunnaki. Nah, Namu ini punya 7 kepala. Kita lihat artefaknya. 7 kepala naga, 7 iblis besar, teman-teman. Jadi ini sebenarnya perbuatan Azazel dan kawan-kawannya, atau perbuatan malaikat-malaikat yang jatuh. Ya teman-teman, kita lihat artefak. 7 kepala naga seperti yang tertulis di Wahyu 12 ayat 3. Ya, ini teman-teman. Nah, 7 kepala naga ini ada 3 yang paling berkuasa, yang simbolnya adalah batu hitam. Kita lihat. Tadi kita lihat lagi ya, teman-teman. Kita lihat lagi, dan mereka membawa zodiak. Jadi, kalau teman-teman bertanya asal mula zodiak. Zodiak itu dari iblis, teman-teman. Simbol-simbol iblis ya, kita nanti lihat apakah benar zodiak itu simbol iblis. Nih teman-teman, dari 7 itu 3 yang berkuasa yang membawa simbol-simbol dari zodiak yang kita kenal saat ini. Jadi kalau sebagai oten-oten, tinggalkan itu zodiak karena zodiak itu semuanya adalah sigil dari satanik. Ini zodiak, jadi zodiak itu sudah ada dari zaman dulu ya, bukan modern teman-teman. Makanya ini kan Anunnaki ini bentuknya naga semuanya, punya sayap. Ya, teman-teman. Nah, makanya kita akan bertanya, di manakah ketujuh naga ini atau 7 iblis besar ini dipuja? Di kuil-kuil yang disebut Zikurat. Untuk bangsa Sumeria itu namanya Zikurat Ur Agung ya, untuk Babel namanya Etemenanki yang kita kenal sebagai The Tower of Babel. Jadi teman-teman mungkin selama ini mengira bahwa Tower of Babel itu bangunan tinggi saja. Bukan, itu kubus hitam teman-teman. Kita lihat ya Tower of Babel. Kita lihat Tower of Babel. Kubus hitam teman-teman ya. Simbol Saturnus, si mata 1. Ya teman-teman. Makanya simbol mata 1 itu sudah ada sejak dulu. Nah, 7 iblis besar disembah di kuil kubus hitam ini atau kuil Etemenanki, Zikurat Etemenanki. Dan ritualnya sama, memutar-mutar bangunan kubus hitam ini berlawanan dengan arah jarum jam seperti yang dilakukan oleh umat RT6 yang disebut tawaf. Nah, kalau mereka namanya Akita, ritual Akita. Sama teman-teman. Ya, jadi sudah ada sejak zaman dulu, 4500 sebelum Masehi. Ya teman-teman, kita lihat teman-teman. Ya, kita lihat. Apakah peradaban lainnya sama? Sama. Kita lihat contoh dari Karal Supeperu. Sama teman-teman. Ini Karal Supeperu, 3500 sebelum Masehi. Sama. Kita lihat dari lembah Sungai Indus atau peradaban India kuno yang melahirkan ajaran Hindu dan Buddha. Sama teman-teman. Kita lihat ya peradaban lembah Sungai Indus ya yang melahirkan Hindu dan Buddha, apakah sama? Bahkan ada kata Allah ya. Sudah ada kata Allah zaman dulu. Ini artefaknya. Sudah ada kata Allah. Tapi Allah lainnya, Allah lainnya. Yang simbolnya itu bulan sabit kembar dan si mata 1. Saturnus lagi teman-teman. Ya, atau si kubus hitam.
Nah, makanya mereka punya punya batu hitam yang disebut yoni. Jadi sama saja ya, teman-teman. Kita lihat yoni, 7 kepala naga. Kita lihat yoninya, teman-teman. Sebentar ya Pak Cakra ya, supaya mengedukasi orang-orang RT6 ini. Kita lihat yoni, teman-teman. Ini 7 kepala ular atau 7 kepala naga. Kita lihat yoni, teman-teman. Nah, ini disebut aum atau om. Kita lihat aum atau om itu dari mana? Asal mulanya dari tadi Mesopotamia, Ea dan Enki, si ular. Ya, kita lihat dari Mesopotamia dulu, aum dan om ini. Jadi Allah, SWT, aum dan om itu sama, serpent spirit atau spirit ular. Ini dari Ea dan Enki, teman-teman. Nah, kita lihat ini simbol Saturnus. Ya, kubus hitam dalam tulisan. Jadi Makanya inilah Mbak aum Intan, atau om. Mbak Intan, makanya ada di agama sebelah yang sembayangnya Aum Santi gitu ya Mbak Intan? Iya, Sama betul. nggak? Sama, Aum sama. Santi Santi. Oh iya. Lanjut Mbak Intan. Nah, ini. Jadi kita lihat aum atau om itu dari Ea dan Enki atau Anunnaki yang sebenarnya itu adalah simbol Saturnus atau si mata satu. Itu kita lihat itu, teman-teman ya. Karena artefaknya terlalu bureng, teman-teman. Jadi Intan perjelas itu ya. Itu simbol mata satu atau Saturnus atau kewan atau kiun saat itu namanya. Dan itu adalah sigil Azazel. Ya, teman-teman. Jadi Anunnaki itu Azazel, kelompok Azazel bikinan mereka. Ya. Nah, inilah aum atau om, teman-teman. Jadi aum atau om ini artinya ini serpent spirit atau spirit ular, ya teman-teman. Nanti kita lihat apakah itu Allah SWT. Iya. Makanya bedanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dengan Allah lainnya adalah simbol bulan sabit dan bintangnya. Kalau Allah dalam tulisan Arab Kristen kuno tidak memiliki simbol bulan sabit dan bintang. Kalau Allah lainnya itu memiliki simbol bulan sabit dan bintang, itu bedanya, teman-teman. Nah, kita lihat, teman-teman. Apa sih artinya aum? Ini dari Hindunya ya, teman-teman. Bukan menurut Intan. Dari orang-orang Hindu sendiri nih. Aum adalah serpent spirit. Kita lihat sebentar. Bentar ya. Teman-teman harus sabar. Jadi aum itu Ya, dikencengin ya teman-teman. Thank you semuanya ya. Kita sabar dulu ya, pelan-pelan ya. Sambil sabar. Thank you yang sudah support, yang tap-tap Jadi- layar, yang share. Terima kasih semuanya. Lanjut Mbak Intan. teman-teman tadi sudah tahu ya. Aum atau om itu berasal dari tanah Sinear, yaitu dari Anunnaki itu yang sebenarnya itu sigil dari bintang Kiun atau kewan atau bintang Revan, yaitu Saturnus. Nah, Saturnus inilah si kubus hitam ya teman-teman, atau Azazel, dan Saturnus ini adalah sigil dari Azazel. Begitu teman-teman. Jadi kalau Intan tuh belajar itu urut ya. Ini keterkaitannya dengan apa dan siapa itu urut, harus urut. Jadi nggak bingung gitu ya, meskipun mungkin yang mendengar agak bingung, tapi nanti kalau sering mendengar itu jadi paham. Ya, awalnya memang membingungkan. Nah, kita lihat artinya aum atau om. Ya. Ular artinya. Ya, ular. Satanic serpent. Serpent spirit. Roh setan, teman-teman. Nah, ya makanya ini Anunnaki ini kepalanya orang ya, tubuhnya ular. Kita lihat lagi ya, teman-teman. Ya, itu. Ya, teman-teman. Inilah Allah-Allah lainnya atau Elohim lainnya atau Tuhan-Tuhan lainnya. Makanya kan itu kan Kak, si sekte iblis yang masuk dalam kekristenan jengkel kan tadi ketik-ketik di bawah kan itu kan Iya. orang-orang Marsion itu marah sama Intan ya karena Marsion. membongkar ini. Jadi kelihatan satanik juga marah. Nah, inilah hasil akhirnya.
Ya, Aum itu di atas, teman-teman, simbol Saturnus. Jadi Aum itu Saturnus. Berasal dari Anunnaki tadi, dan itu adalah sigil Azazel, si naga besar, si mata satu. Dan di bawah itu adalah planet Saturnus, simbol dari Azazel. Ya, kita acak ya teman-teman, apakah benar? Ya, apakah betul peradaban kerajaan Arab kuno pun punya simbol ini? Iya, kita lihat kerajaan tertua Arab, yaitu Sheba. Ya, abad ke-10 sebelum Masehi, kita langsung ke kuilnya. Kuil Ilumkuh atau Al-Awam, pemujaan kepada Saturnus, ya, pemujaan kepada dewa bulannya, yang sebenarnya Pael itu dewa bulannya namanya Al-Mekah. Kita lihat kuilnya teman-teman, kuil Ilumkuh atau Al-Awam dari kerajaan tertua Arab, ya, yaitu kerajaan Sheba. Nah makanya Ibrahim itu bukan Abraham. Betul, betul. Ya, sebab apa? Pada saat Abraham ada, kerajaan Arab tertua saja belum ada, teman-teman. Kok bisa bangun Mekah itu dari mana? Ya. Nah, ini adalah kuil kerajaan Arab tertua, yaitu kerajaan Sheba, dinamakan kuil Ilumku atau Al-Awam. Kuil kubus hitam itu dilihat. Ya. Nah, teman-teman, dewa bulan dari kerajaan Arab Sheba itu namanya Al-Mekah. Kok bisa sama dengan kota suci mereka kan sekarang ini? Ya. Jadi Al-Mekah ini berasal dari Sin, peradaban Mesopotamia, dewa bulan itu namanya Sin atau Nana. Bagian dari 7 kepala naga itu. Nah, kemudian jadi Al-Mekah untuk kerajaan Sheba, ya, untuk Mesir itu jadi Tot, jadi Konsu gitu. Jadi namanya berubah-ubah itu teman-teman, dewa-dewa bulan. Ya, nanti di peradaban Yunani kuno jadi Selen, ya, jadi Luna gitu. Tetapi itu satu sosok, yaitu Baal. Iblis Baal, ordo iblis pertama dari 72 bidadari. Jadi bidadari ini sebenarnya 72 ordo iblis, teman-teman. Karena bidadari ini diambil dari kata Vidatari yang artinya menguasai pengetahuan. Itu julukan malaikat-malaikat yang jatuh. Ya, teman-teman, itu ada tertulis The Lesser Key of Solomon atau Ars Gothia. Jadi ketika RT6 ini meninggal dunia, itu bukannya mendapat yang perempuan-perempuan cantik, tidak. Itu menyatu dengan ke-72 ordo iblis bidadari. Seperti halnya kita. Ya, seperti halnya kita yang disebut perkawinan anak domba. Kita menyatu lagi dengan ke-7 roh Elohim. Karena anak domba itu punya 7 tanduk dan 7 mata, yang artinya menggambarkan ke-7 roh Elohim ada di dalam diri kita, sehingga kita menyatu lagi. Ya. Jadi bukan Yesus Kristus itu tanduknya 7, bukan. Itu menggambarkan ke-7 roh Elohim. Jadi jangan belajar Alkitab dari Juminten, ya. Belajar Alkitab ke sini. Makanya teman-teman, Intan sedikit perlihatkan kalau kita, makanya gini Iya, teman-teman. Mbak Intan, sorry Mbak Intan, agak Iya. sedikit diperlihatkan yang tentang ke Mekah, langsung enggak, soalnya mungkin Pak Cakra di sana malam ya, sedikit ditambahin yang Oke. agak ini, nanti kita langsung ke Bang Oke. Cakra. Lanjut dulu Mbak Intan sedikit tentang Oke. yang Nah, Mekah. kita compare ya, istilah dibandingkan. Apakah ini sama simbol naga besar Namu atau si iblis atau Satan dengan menara yang ada di Arab ya? Apakah ini sama teman-teman? Kita lihat teman-teman, kita compare ya. Apakah ini sama? Bentar ya teman-teman. Apakah ini sama teman-teman? Sama. Ya Pak Cakra. Pak Cakra Pak juga nggak Cakranya- kuat. Sebenarnya nggak kuat. Bener. Nggak kuat. Soalnya udah pernah. Intan juga sudah pernah sama dia begini. Dan dia selalu pergi. Tetapi sebenarnya harus dikuatkan ya.
Meskipun mau muntah-muntah, biarkan muntah-muntah. Supaya Satan dalam dirinya tuh keluar semuanya, teman-teman. Sehingga bisa menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Sama nggak ini kira-kira, teman-teman? Sama Mbak Intan. Sama. Kok sama ya? Kok sama simbol satanik sebelah kiri dan simbol di rumah Allah di Mekah. Nah, itu kan 4.500 tahun ya sebelum Masehi, teman-teman. Nah, kemudian 2.500 tahun kemudian itu dijadikan sebagai menara Baal. Kita sandingkan menara iblis Baal dengan yang ada di Mekah. Apakah sama ini? Menara Baal dengan yang di Mekah. Ya Allah, sama. Nah, Ini kan simbol justru utama, gini teman-teman. Mbak Intan, nggak apa-apa, jangan ditutup dulu ya. Iya. Nah, sekarang kalau udah ditunjukkan, orang Islam harus kritis. Kenapa simbol satanik sebelum Masehi sudah ada, kok dipakai sama umat Islam yang sekarang ada, kedudukannya paling tinggi di rumah Allah, yang katanya rumah suci di Mekah. Lah itu kan harusnya jadi pertanyaan itu. Ya, kenapa simbol satanik itu dipakai menjadi simbolnya umat Islam? Ya kan? Marsha, Iya. berarti mendingan kita pakai simbol salib yang katanya ada jin itu, benar nggak? Kata sih, iya si Bemo ajaib. Iya dong. Oke, lanjut Mbak Intan. Iya, betul. Nah, Lanjut dulu, Mbak. kita sandingkan kuilnya. Ya, kita sandingkan. Apakah ini sama kuil Azazel dengan kuilnya RT6? Sebenarnya RT6 ini harus mendengarkan, dikuatkan supaya setannya Betul. keluar semuanya, baru nanti bisa menerima kebenaran. Betul. Ya memang ada cara yang sulit, ada yang kesulitan, ada yang langsung sadar ada. Macam-macam orang itu ya, teman-teman. Ini, apakah sama, teman-teman? Ya Allah, sama. Ini adalah pemujaan kepada 7 iblis besar atau 7 dewa besar, Anunnaki awalnya ya. Teman-teman tadi sudah dijelaskan Anunnaki itu membawa simbol Aum atau Om atau Awo SWT. Ya jadi Sebelah kiri menara beda. Babel ya Mbak Intan, sebelah kanan yaitu Kubur rumah sultan. Allah di Mekah. Jadi kalau dilugaskan Mekah itu Babel modern. Salah satu Babel modern pusatnya Amerika Serikat. Ya Intan Yang nanti sebelah kanan itu belum kayaknya transfer data nanti yang Bang dari Amerika. Rambatan mau ke tempat sebelah kanan itu kayaknya. Salam host, salam Iya, semuanya. Bang Kris, Ya, salam. kalau ini Salam, benar salam. menara, ya ini menara Babel sebelahnya menara Bebong. Bebong siapa?